dengan bahunya, sejajar dengan kedua bahu beliau. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Jika beliau ruku, jika Nabi SAW ruku, maka beliau menguatkan, memastikan, mengokohkan kedua tangannya pada kedua lutut beliau. Summa hasara zahrahu, kemudian beliau meluruskan punggung beliau. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu qafarin makanahu. Dan jika beliau bangkit dari ruku, mengangkat kepala beliau, istawa hatta ya'uda kullu qafarin makanahu. Beliau tegak lurus sampai tulang belulang punggung itu kembali ke tempatnya. Ya'uda makanahu. Kullu qafarin makanahu, kembali ya ke semula. Berdiri tegak semula, seperti semula berdiri biasa. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin. Dan beliau jika sujud maka meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkan tangan ya tersebut di tempat sujudnya, di sejadah atau di lantai. Wala qabidahuma, dan juga tidak menggenggam, mengepal keduanya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata, dan menghadapkan ke kiblat ujung jari jemari kedua kaki beliau ya ke kiblat tadi. Wa idza jalasa fi rak'ataini, dan jika beliau duduk pada rakaat kedua, setiap dua rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan jika beliau duduk di rakaat terakhir, maka beliau qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra, maka beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya, wa qa'ada maq'adatihi, dan beliau duduk di atas kedua hamparan pantat beliau. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis Abu Humaid ini termasuk hadis yang menjadi hadis pokok di dalam sifat solat, di dalam tata cara solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Humaid meriwayatkan kepada kita belum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu detailnya, bagaimana kakinya, bagaimana tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana sampai ujung jari jemari kaki Nabi kemana menghadap. Ya, inilah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar menjiplak, mengikuti praktek Rasulullah kecil besarnya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita katakan ya, setelah kita membahas kemarin hadis seputar orang yang salah di dalam sholatnya tersebut, kita katakan bahwa itu kaitan dengan standar sah tidaknya sholat ya. Namun melihat praktek Rasulullah sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, diantaranya Abu Humaid ini, begitu detailnya ya, gerakan demi gerakan, tata cara demi tata cara beliau sampaikan kepada kita.
Karena Nabi menyuruh ya untuk melihat beliau dan untuk mempraktikkan sebagaimana beliau praktikkan. Ya, Nabi mengatakan, aku kerjakan hal tersebut lita'tammu bi, agar kalian meneladani cara aku sholat. Ya, dan beliau juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ini tentunya alhamdulillah dengan berkembangnya dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah di tanah air kita, praktik ini sudah mulai semarak ya kita praktikkan. Yang barangkali selama ini kita belajar sholat ini sekedarnya di dalam menjalankan praktek-praktek tersebut, namun alhamdulillah dengan berkembangnya dakwah dan dibacanya buku-buku hadis, buku-buku fikih, maka kita mulai belajar dan dekat dan semakin dekat dengan syariat praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di samping itu kita butuh memahami juga secara dalil, bagaimana dalilnya, ya, bagaimana prakteknya, dan mana yang afdol dari perbedaan cara yang ada di dalam pelaksanaan praktek sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka di dalam hadis ini, ya, begitu jelasnya Abu Humaid ini meriwayatkan kepada kita, kata beliau, idza kabbara, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika beliau kabbara bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, maka beliau menjadikan kedua tangan ini sejajar dengan bahu, ya, bahu sejajar. Ya, mana bahu? Jelas ya, ini bahu kita. Maka tangan kita akan datang riwayat nanti juga menghadap kiblat, mustaqbilan al-qiblata, menghadap kiblat, ya, sejajar dengan bahu. Ini bahu, ya, maka seperti ini. Ya. Ada nanti dalam riwayat yang lainnya disebutkan yuhazi syahmata uzunaihi, yaitu sejajar dengan, ya, daun telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sejajar dengan daun telinga, ya. Demikian, ya. Sebagian ulama kita sampai menyentuh, katanya sampai menyentuh daun telinga semacam ini, ya. Ada sejajar dengan bahu kita, ya. Kemudian juga, ya, sampai diangkat mubalaghah, Nabi mubalaghah di dalam mengangkatnya sampai menyentuh sejajar dengan telinga, dan kedua-duanya menghadap kepada kiblat, menghadap kepada kiblat. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, yaitu di hadapan menuju kiblat, ya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh para ulama kita, hikmahnya mengangkat seperti ini betul-betul memaknai makna pasrah, kekalahan, ya, kita pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, maka mengangkat tangan kita semacam ini. Jadi makna ini harus hadir juga di dalam diri kita ketika kita mulai di dalam gerakan sholat, bahwa saya masuk di dalam sebuah ritual, dalam sebuah praktek menghambakan diri, mengalah, rendah, hina kepada Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama kita sebutkan seperti seseorang yang mengalah dari musuhnya. Bagaimana orang yang sudah pasrah, ya, letakkan senjata, kata musuh yang menang, letakkan senjata, letakkan senjatanya. Angkat tangan, letakkan tangan, letakkan tangannya. Ya, duduk dan seterusnya. Pokoknya mengalah, tidak lagi ada kekuatan apa-apa, ya, yang ada antara meninggal dunia dan atau ditangkap, disiksa dan seterusnya. Menyerah. Tidak ada kekuatan apa-apa. Ini hikmah. Nah, jadi kita pun belajar dari praktek semacam ini, bahwa kita masuk dalam sholat betul-betul sebagai hamba, sebagai budak, ya, yang rendah, hina, dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini praktek Rasulullah, ya. Nabi ajarkan demikian.
Maka kita melihat di dalam praktek ini barangkali ada yang semacam ini kita katakan ya, atau juga praktek-praktek yang lainnya ya, ada yang berlebihan semacam ini barangkali ini ada ya. Kita katakan bahwa walaupun hukumnya sunnah ya, ini para ulama kita sepakat ya, hukum mengangkat semacam ini ya, atau hampir dikatakan sepakat karena kebanyakan ulama kita mengatakan istihbab, disunnahkan mengangkat ya. Artinya disunnahkan, kalau tidak mengangkat pun tidak apa-apa, tidak mengganggu ya keabsahan sholat kita. Namun yang terbaik adalah mengangkat, karena Nabi mengangkat, karena Nabi menyuruh kita mengikuti beliau di dalam tata cara sholat tersebut ya. Nah, namun ketika mengangkat, angkatlah yang Nabi ajarkan kepada kita. Bagaimana Nabi mengangkat, tidak berlebihan semacam ini ya, tidak semacam ini atau yang lainnya ya. Maka ikuti Nabi dengan cara tersebut. Baik, saya bacakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Ali Bassam rahimahullahu taala. Kata beliau, ma yu'khadhu minal hadis, faedah hadis ya. Jadi kita sudah sebutkan ya satu di antara faedahnya. Kemudian kata beliau, wujubu takbiratul ihram, wajibnya seseorang bertakbir. Takbiratul ihram artinya ia mengucapkan Allahu Akbar itu. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Wala tan'aqidus salatu biduniha, dan tidak sah salat ya tanpa takbiratul ihram ini. Ya, maka dia menjadi rukun ya, rukun salat ini mengucapkan takbir itu rukun. Jadi dibedakan, ada lafaz takbir, ucapan takbir, ada angkat tangan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ucapan takbirnya hukumnya apa? Rukun salat ya. Mengatakan Allahu Akbar ini rukun salat. Angkat tangannya hukumnya apa? Ya, sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau ada orang yang bertakbir tidak mengangkat tangan, ini artinya sah sholatnya, sah sholat dia, sekedar takbir Allahu Akbar langsung bersedekap, Allahu Akbar langsung bersedekap misalkan, itu sudah sah sholat orang tersebut. Namun ya sunnah itu untuk dikerjakan. Sunnah ya untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Dan sudah kita sebutkan juga bagaimana kemarin antara takbir ya, ucapan takbir dengan angkat tangan itu ya. Terkadang bersamaan, terkadang boleh sebelumnya atau terkadang juga setelahnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh ya, ruwiya raf'al yadaini fi awwalis salati, atau ruwa raf'al yadaini fi awwalis salati khamsuna sahabiyan minhumul ashratul mubasysyaruna bil jannah wa huwa sunnatun indal a'immatil arba'ati. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah meriwayatkan hadis angkat tangan ini adalah 50 orang sahabat meriwayatkan hadis angkat tangan ketika sholat ini. Jumlah sahabatnya adalah 50 orang. Di antara 50 itu adalah 10 orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara tersebut ya, dengan cara tersebut dan angkat tangan diriwayatkan oleh 50 orang. Di antaranya mereka adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Artinya ini adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan. Kesunahannya, sunnah yang sangat ditekankan, diriwayatkan, diamalkan oleh mereka dan orang-orang yang dijamin masuk surga. Maka menjadi pelajaran bagi kita, ikutilah mereka, berkudwalah, jiplaklah cara mereka sholat sebagaimana ahli surga itu sholat, maka kita pun sholat sebagaimana mereka sholat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai belum menghitung ya, 50, Masya Allah. 50 sahabat meriwayatkan hadis ini tentang angkat tangan.
Artinya bukan sesuatu yang disepelekan. Walaupun ya alhamdulillah kita lihat kaum muslimin di mana-mana, saya kira rata-rata mereka kalau sholat angkat tangan. Ya, alhamdulillah praktek ini sudah ada. Walaupun tadi catatan yang kita sampaikan bahwa terkadang ada yang berlebihan, ya sampai semacam ini, ya ada yang begini dalam takbirnya ataupun yang lainnya. Maka yang tepat sampaikan kepada kaum muslimin, Nabi itu ya sebagaimana riwayat 50 orang sahabat tadi, di antara mereka khulafaur rasyidin, bahwa telapak itu menghadap kiblat di dada, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, menghadap kiblat. Dan itu bukan berlebihan, bukan perkara yang berlebihan dikatakan fanatik ya, bahwa terlalu ini dan itu, tidak ya. Kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa huwa sunnatun indal a'immatil arba'ati, dan dia hukumnya sunnah menurut 4 imam. Nah, ini pelajaran besar bagi kita, apa ya, mengangkat tangan ini sunnah menurut 4 imam ahlus sunnah ya, a'immatil arba'ah, 4 imam ahlus sunnah. Abu Hanifah rahimahullah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, Syekh Al-Bassam mengatakan sunnah menurut 4 imam. Ingat kata sunnah ini ya, bisa jadi maksudnya sunnah di sini dalam terminologi fikih yaitu di bawah hukum wajib ya, tidak sampai kepada derajat wajib, hukumnya sunnah. Nah, maka kalau ada orang yang meninggalkannya, apakah dicela? Tidak bisa dicela ya. Kalau ada orang yang meninggalkannya, orang itu tidak bisa dicela. Paling dikatakan dia meninggalkan sunnah ya, tapi sah sholatnya. Baik, ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga kata beliau, istihbabu tamkini yadayhi min rukbatayhi asna ar-ruku' wa tafriji asabihi wa ahaditsu wad'il yadaini ala rukbataini fi ruku' balagat haddat tawatur. Yaitu dianjurkan sekali untuk mentamkinkan, mengokohkan, serius di dalam meletakkan tangan di lutut ketika ruku', wa tafriju asabihi, merenggangkan jari jemari dari tangan tersebut ketika meletakkan di lutut, direnggangkan semacam ini. Tafrij asabihi, direnggangkan. Wa ahaditsu wad'il yadaini 'ala rukbataini, dan hadis-hadis ya yang berbicara masalah tentang meletakkan kedua tangan di lutut ini sampai derajat tawatur, mutawatir. Ya, mutawatir. Biasanya para ulama kita menegaskan istilah tawatur. Kalau tadi Ibnu Hajar menegaskan apa? Sampai 50 sahabat dihitung oleh mereka. Disebutkan sampai derajat yang mutawatir. Apa maksudnya mutawatir ini? Diriwayatkan oleh banyak orang dari tabaqah ke tabaqah berikutnya. Dari level sahabat sudah banyak yang meriwayatkan. Berikutnya tabi'innya juga banyak yang meriwayatkan. Yang dikenal dalam ilmu hadis, di riwayat mutawatir itu adalah marwahu jam'un katsirun fi kulli tabaqah min tabaqatis sanad ya, yang diriwayatkan oleh banyak orang, bukan 1-2 orang, hampir semua orang ulama di Indonesia meriwayatkan demikian, misalkan ulama di negara lain juga meriwayatkan demikian. Maka hampir ini kesepakatan. Dan ungkapan ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menyepelekannya. Ada orang-orang yang tidak serius di dalam mengerjakan sholat ini. Maka ditegaskan oleh mereka, ini loh sampai derajat mutawatir. Ya, sampai kepada derajat mutawatir. Bukan persoalan yang apa? Yang biasa-biasa saja. Mutawatir artinya besar persoalannya. Begitu praktiknya, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Ya. Nah, kata beliau sampai derajat yang mutawatir, meletakkan dengan cara demikian, direnggangkan di lutut, direnggangkan ya, dan menyentuh, memegang lutut dengan cara merenggang tadi. Faedah berikutnya kata beliau dari hadis yang kita baca,
istihbabu hasril musalli dhahrahu asna'a ar-ruku' liyastawiya ma'a ra'sihi fayakunu ar-ra'su bi iza'il dhahri fala yarfa'uhu wa la yakhfaduhu. Ya, dianjurkannya hasril musalli dhahra, meratakan, ya, hasr meratakan punggungnya ketika ruku', liyastawiya ma'arasi, sampai sama. Ruku ini sama dengan apa? Ros, yaitu kepala. Kepala tidak terlalu menunduk, tidak juga terlalu tinggi. Ya, jadi punggung rata dengan kepala. Ya. Punggung rata dengan kepala. Jangan terlalu menunduk sehingga kepala kita terlalu tidak sama dengan punggung, atau terlalu tinggi diangkat sehingga melebihi batas ratanya, tidak sejajar dengan punggung kita, maka disebutkan rata. Ini kata beliau. Jadi kata hasara dalam bahasa Arab yaitu meratakan punggung yang sejajar dengan kepala. Kepala tidak terlalu merendah dan tidak terlalu diangkat, atau tidak membungkuk punggungnya tapi rata. Bagaimana sih rata? Itu tidak terlalu, ya, seimbang lah, ya. Seimbang, tidak tinggi, tidak terlalu rendah, dan tidak membungkuk seperti al-qaus kata ulama, sebagaimana busur panah yang membengkok. Ini penting, dan banyak juga ternyata hal-hal semacam ini yang disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tangannya tadi kalau di lutut, ada yang di paha. Ya, kemudian ada lagi yang di betisnya, meletakkan di betis, ada yang di paha. Punggungnya tidak rata, membungkuk, tidak rata. Ya, disebutkan bahwa dalam riwayat sampai-sampai Nabi itu jika diletakkan telur saja, satu butir telur di punggungnya tidak jatuh itu telur, menunjukkan ungkapan saking ratanya itu, ya, punggung di dalam ruku. Ini penting ya, kita perhatikan, ya, dan sampaikan kepada kaum muslimin tentang inilah Nabi sholat demikian, tidak membungkuk, tangan di mana, ya, kepala seperti apa, tidak terlalu diangkat, tidak terlalu, ya, merendah kepala tersebut. Jadi rata dengan punggung, dengan punggung. Ada sebagian mengatakan, Pak Ustadz, maaf, kata dia, tangan saya lebih panjang dari punggung saya sehingga nggak bisa berbentuk siku-siku. Karena bentuk ini kan siku-siku seakan-akan, ya, jadi betul-betul rata. Ya, ratanya punggung itu siku-siku di dalam, ya, ilmu matematik gitu, ya. Ya, tidak terlalu tinggi, ya, atau tidak terlalu lancip, tidak terlalu melebar dan tidak terlalu lancip, rata. Kata dia, apa namanya, tangan saya panjang, kepanjangan, sehingga saya nggak bisa meratakan. Jadi seakan-akan jadinya nggak bisa rata itu punggung karena kepanjangan lengan dia. Sebenarnya bukan masalah panjang pendeknya lengan, tapi kita mensiasati posisi, ya, punggung tersebut, ya, agar terlihat, ya, dipraktikkan dengan rata. Ini penting, rata demikian. Fayakunu ra'suhu bi iza'il dhahar fala yarfa'u wa la yakhfadu, ya, tadi, ya. Jadi rata, ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Artinya di sini kemana pandangan kita melihat? Kemana pandangan kita melihat? Tempat sujud kita, ya, melihat ke tempat sujud, mata ke tempat sujud. Kalau kita melihat ke kaki kita, kepala akan terlihat lebih rendah, ya, akan terlihat lebih rendah dan lebih tinggi punggung kita. Baik, ini praktek. Ini praktek ketika sujud. Ketika ruku. Tangannya dan posisi punggung. Kemudian yang kelima, faedah yang berikutnya kata beliau, summa yarfa'u ra'sahu wa yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibaihi qailan al-imamu wal munfaridu sami'allahu liman hamidah fayaqulul ma'mum rabbana walakal hamdu. Ya, yakni kata beliau, kemudian mengangkat kepala bangkit dari ruku tadi menuju i'tidal, ya, mengangkat kepala dan kedua tangannya yang sampai sejajar dengan
pundak dengan bahu. Ya, sambil mengatakan imam dan makmum itu sama-sama mengatakan ya sami Allahu liman hamida. Imam mengatakan sami Allahu liman hamida dan makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Imam mengatakan kalau dia berjamaah sami Allahu liman hamida, makmumnya menjawab Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Baik. Di sini juga ditekankan oleh beliau bahwa mengangkat dari ruku menuju i'tidal juga sama sebagaimana tadi ketika takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak, sejajar dengan bahu, sama. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, jadi tidak disepelekan juga sami Allah liman hamidah. Sebagiannya kita melihat ya sami Allah. Jadi ada yang sekedar sami Allah sebatas ini gitu ya. Tidak terlalu memperhatikan. Kita katakan sama dari takbiratul ihram yang berikutnya bangkit dari ruku sama posisinya semacam ini ya. Jadi banyak yang juga menyepelekan. Lihatlah praktek ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktikkan dan para ulama kita menjelaskan sama persis ya. Dijaga itu kita perhatikan terus. Ini terkadang mungkin karena pikiran kita menghayal ke sana kemari, kemudian melihat ini dan itu ya, maka hal-hal semacam ini lalai dari diri kita. Lihatlah para ulama kita begitu detailnya dan perhatiannya di dalam praktek sholat ini, karena dia adalah perkara yang pokok besar. Kalau orang menyepelekan ibadah, maka urusan lainnya pasti akan disepelekan, pasti akan rusak. Namun ketika dia detail di dalam urusan sholat, bagaimana praktek caranya sedetail mungkin, maka orang itu akan baik, akan detail, akan disiplin dalam urusan-urusan yang lainnya. Namun ada yang sebaliknya, urusan dunia sangat detail sekali. Namun sholat terkadang bolong. Kalau sholat pun dia sekedar sholat, ya. Waktu sholat tidak dijaga, tapi kalau sholat sekedarnya. Ini terbalik. Detail dalam urusan duniawi, namun sholat ibadahnya tidak terlalu. Ini juga kurang benar, ya. Kurang benar. Ada juga sebaliknya, dalam urusan sholat sangat detail, tapi urusan lain tidak terlalu diperhatikan, ya, tidak terlalu diperhatikan. Maka ya kita katakan bahwa sholat adalah prioritas, ya. Bagaimana Rasulullah mempraktekkan kepada kita. Jadi mengangkat tangan dari ruku menuju i'tidal sama persis dengan apa cara kita mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Dan imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Makmum membalas ya Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ini akan datang juga rinciannya nanti. Wa yabqa mustawiyan mutmainnan raji'a kulli qafarin min faqara min faqarin min faqaratiz zahri ila makanihi. Wa yabqa mustawiyan, maka dia tegak berdiri lurus tegak, mustawiyan ya lurus tegak, mutmainnan tenang, ada tuma'nina raji', kembalilah tulang belulang punggung itu kepada tempatnya masing-masing. Bagaimana sih berdiri tegak, tidak terburu-buru dari berdiri menuju sujudnya, tapi berdiri dengan tegak, diam sejenak, tuma'nina, sampai terjadi tuma'nina, ya, sampai terjadi tuma'nina ketika kondisi tersebut. Ini ya, tidak terburu-buru. Ini juga banyak pelanggaran. Mungkin dari kita sendiri terkadang kita sering lupa, ya, bangkit dari ruku nggak sempurna berdirinya langsung sujud. Ketahuilah ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa tuma'nina yang hilang kondisi berdiri sebagaimana orang yang salah dalam sholatnya kemarin kita sebutkan, itu bisa jadi membatalkan sholat kita, karena Nabi menyebutkan ya irfa hatta tastawiya qa'iman, ya, hatta tatma'innu qa'iman, sampai kamu tenang berdiri.
Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Dan disebutkan tulang belulang punggung sampai kembali. Artinya ini betul-betul diam. Diam, ya. Jangan belum sempurna berdiri, tangan dan seterusnya langsung sujud. Ya, jadi masih ada gerakan kemudian langsung sujud. Ini salah. Ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Walaupun nanti pembahasan berikutnya akan ada posisi tangan, ya, ketika i'tidal bangkit dari ruku, apakah dia isdal atau al-qabd gitu ya, apakah bersedekap atau seterusnya, nanti ada khilaf disebutkan juga di dalam hadis-hadis setelahnya. Kemudian faedah hadis ini juga kaitan dengan sujudnya. Kata beliau, "Tsumma yasjudu wa yad'u kaffaihi 'alal ardi ghaira muftarishin li zira'ihi muwajjihan asabi'a yadayhi ila al-qiblati ghaira qabidin lahuma." Kemudian dia sujud, ya, dari berdiri i'tidal sujud. Bagaimana sujudnya? Yad'u kaffaihi 'alal ardi, ya, meletakkan tangannya ke bumi, di tanah, di lantai, di sejadahnya. Ghaira muftarishin li dhira'i, jangan tanpa menghamparkan dhira, siku-sikunya. Artinya menghamparkan di sini tidak menempel dengan lantai, tidak boleh menempel dengan lantai. Ya, dalam ada riwayat kita dilarang sujud sebagaimana sujudnya anjing, sebagaimana anjing menghamparkan siku-sikunya. Ya, mirip binatang dilarang. Ya, akan ada hadisnya. Ya, dilarang sujud sebagaimana anjing menempelkan siku-sikunya ketika dia, ya, anjing itu berbaring. Ya, itu cara anjing. Nah, maka kita disuruh menyelisihi anjing, angkat, jangan tempelkan. Ya, angkat ini lengan, siku-siku jangan ditempelkan dengan lantai. Muwajjihan asabi'a yadayhi ilal qiblah, menghadapkan jari jemari tangan ini menghadap kiblat, tidak seperti ini, tidak juga melebar, namun menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ghaira qabidin lahuma, jangan mengepal keduanya, tidak mengepal, ya, tidak mengepal, tapi apa? Dihamparkan semacam ini dan menghadap kiblat. Masya Allah, segininya sahabat. Artinya ketika Nabi sholat, ini bagaimana sahabat ini melihat gitu ya? Apakah dia berdiri melihat Nabi seperti apa? Sedetail ini, tangan ini, masya Allah ya, menghadap kiblat. Karena Nabi menyuruh mereka untuk memperhatikan sholatnya Rasulullah. Ya, maka sampai tangannya ketika sujud pun, ya, mereka lihat. Seakan-akan Rasulullah praktekkan ini di dalam sebuah daurah, dalam sebuah seminar, dalam sebuah praktik yang Nabi umumkan kepada para sahabatnya, sampai mereka meriwayatkan demikian, sedemikian detailnya kemana jari jemari menghadap. Artinya kita, kalau sahabat saja meriwayatkan, berarti mereka pertama melihat dan mempraktekkan, dan kita pecinta Nabi dan para sahabat ini hendaklah melakukan demikian. Ya, jari jemari menghadap kiblat, ujung menghadap kiblat, tidak melebar, ya, tidak juga menyatu semacam ini, tapi menghadap kepada arah kiblat. Yang ketujuh kata beliau, yad'u qadamaihi 'alal ardi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Begitu juga kakinya yang ditegakkan, kemudian jari jemari kaki juga mustaqbilan menghadap al-qiblah, menghadap kiblat juga. Ini juga praktek jari jemari kaki. Masya Allah, ya, segininya para sahabat melihat jari jemari kaki Nabi juga harus menghadap kiblat. Ya, artinya kalau ada orang yang sujud kakinya tidak ditegakkan, jari jemari tidak menghadap kiblat, maka mungkin posisi kaki seperti ini, betul? Anggaplah misalkan ini lantai, ya, maka kaki seperti ini, bukan begini, gitu, seperti ini. Nah, ini yang menghadap kiblat. Adapun semacam ini maka tidak menghadap kiblat, ya. Nah, itu praktek yang keliru, praktek yang keliru, yang tidak sama dengan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegak berdiri, jari menghadap kiblat, kaki dan juga tangan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, "Idza jalasa fit tasyahhudil awwal
farasha rijlahul yusra, dan jika beliau duduk untuk tasyahud awal, karena di dalam hadis ini disebutkan di dalam dua rakaat kedua tadi ya, rakaat kedua, farasha rijlahul yusra, beliau ya menghamparkan kaki kirinya, wajalasa 'alaiha, duduk di atas kaki kiri yang terhampar, wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan, mustaqbilan bi asabi'ihal qiblat, sambil menghadap kiblat. Bagaimana praktek itu ya? Sudah biasa dipraktekkan ya oleh semuanya. Kaki kiri terhampar, kemudian kita duduk di atas kaki kiri tersebut. Yang kaki kanan kita tegakkan. Jari jemarinya menghadap juga kepada kiblat. Jari jemari menghadap kiblat. Ya. Dan sebagian orang ya kita lihat dia tidak semacam itu, duduk di atas kedua tumitnya barangkali, atau disilangkan tumit tersebut, duduk di atasnya, kakinya disilangkan. Ini kurang perhatian kepada praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah ya, ahlus sunnah ada orang-orang yang mengikuti sunnah, begitu detail menjiplak sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Kemudian wa yukhrijuha min tahtihi wa yansibul yumna. Tadi untuk apa? Untuk dalam duduk rakaat kedua, tasyahud awal, ya. Yang berikutnya kata beliau, idza jalasa fit tasyahudil akhir lis salati allati fiha tasyahudan, jalasa mutawarrikan bi an yuqaddima rijlahul yusra wa yukhrijaha min tahtihi wa yansibal yumna. Kalau duduk di tasyahud akhir, ini khilaf ya, akan saya sebutkan nanti khilaf dan berikut dalil-dalil para ulama, pendapat mereka. Kalau duduk tasyahud akhir untuk sholat yang ada dua tasyahudnya, ini mazhab Hambali, duduk di tasyahud akhir yang sholat itu ada dua tasyahudnya. Sholat apa ini? Maghrib ya, yang 3 rakaat atau 4 rakaat, yang 2 tasyahudnya. Maghrib berarti maghrib, isya, zuhur, asar, dikeluarkan subuh. Ya, kalau ada 2 tasyahud, ada awal dan akhir, kata beliau, maka duduknya mutawarrikan, tawarruk. Duduknya apa? Tawarruk. Bagaimana tawarruk itu? Yaitu mengeluarkan kaki kiri, ya, dimajukan kaki kiri, kemudian dikeluarkan, kata beliau, dari bawah, dan yang kanan ditancapkan. Wa yadau ilyataihi 'alal ardi, dan meletakkan kedua hamparan pantat beliau, ya, di atas tanah, Nah, jadi bukan satu hamparan, kedua-duanya itu di atas tanah. Yang kiri keluar, yang kanan apa? Ditegakkan. Bisa praktekannya, sedih khayal-khayal lah ya. Ya. Kedua hamparan pantat di tanah. Mungkin nggak itu? Bisa ya. Kemudian yang kiri dikeluarkan, ya, di depan yang kanan. Yang kanan ditegakkan. Baik. Ada yang praktekkan salah satu? Afan maju. Ayo. Hilal. Baik. Bapak ya, Pak. Maju sedikit Bapak ke sini. Ya. Nah, itu namanya tawarruk ya. Jadi kita duduk di atas tanah, yang kiri dikeluarkan, ya, dan yang kanan ditegakkan, ya. Inilah ya praktek dari tawarruk itu. Praktek dari sholat duduk tawarruk. Kalau iftirash, tadi muftarishan iftirash, duduk pada rakaat kedua, duduk di atas kaki kiri, yang kanan ditancapkan. Kaki kiri tidak sampai keluar. Coba Bapak sekali lagi, maaf. Ya. Nah, demikian ya. Ini ya, alhamdulillah ini sudah kita praktekkannya, Namun ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau di sini karena penulis ya, pensyarah ini beliau Syekh Ali Bassam,
penganut mazhab Hambali, maka beliau menegaskan kalau sholat yang 2 tasyahudnya, ya, ketika duduk di tasyahud akhir tawarruk semacam tadi. Tapi kalau sholatnya 1 tasyahud, maka ya itu tetap dalam kondisi iftirash, yaitu duduk di atas kaki yang kiri. Ini mazhab Hambali. Syafi'i berbeda. Syafi'i yaitu setiap duduk yang diiringi dengan salam, duduk terakhir, tidak melihat dia jumlah tasyahud, tapi apa? Setiap duduk terakhir maka duduk itu tawarruk. Apakah 2 rakaat, apakah 1 rakaat, apakah 3 rakaat, apakah dan seterusnya, itu selagi duduk itu duduk salam yang diikuti dengan salam, maka caranya harus tawarruk, ya. Sebagian ulama seperti misalkan Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan bahwa semua duduk itu ya dalam rakaat kedua dan terakhir yaitu tawarruk. Hanafiyah mengatakan apa? Semuanya iftirash, ya. Yang wallah alam bisawab, yang lebih kuat dalam hal ini, yang lebih dekat antara mazhab Hanabila dengan mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, terkadang ini penting juga sebagai wawasan untuk membentuk etika adab khilaf kita. Ya, ada imam yang terkadang duduknya demikian, ya, maka itu mazhabnya, itu dalilnya, ya, tidak bisa kita salahkan. Orang-orang di negara kita mengatakan kalau duduknya seperti itu, maka itu orang kelompok Muhammadiyah katanya. Kalau yang sholat subuhnya 2 rakaat itu iftirash gitu ya, ini Muhammadiyah, ya, katanya, ya. Tapi saya belum tanya ya orang-orang Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah, apakah begitu fatwanya, ya. Kemudian kalau yang tawarruk dalam sholat subuhnya, ini Syafi'iyah kata mereka, ini Syafi'iyah, ya. Baik. Dan kedua pendapat itu saya katakan bahwa kuat dalilnya, ya. Maka dipelajari, dikaji, ya, mana yang lebih kuat dan diamalkan. Kemudian kata beliau, catatan faedah berikutnya, qala al-fuqaha'u al-mar'atu taf'alu misla ma yaf'alu ar-rajulu fi jami'i ma taqaddama hatta raf'il yadaini. Perempuan, ya, melakukan sama persis seperti laki-laki dalam semua gerakan-gerakan yang disebutkan di muka. Tata cara duduknya tadi, ya, tata cara rukuknya tadi, angkat tangannya sama persis, ya. Kemudian kata, lakin tadummu nafsaha fi ruku'in wa sujudin wa ghairihima fala tatajafa wa tasdal rijlaiha fi janibi yaminiha fi julusiha wa tarabbu wa sadal afdal li'annahu astar laha, ya. Qala fil insaf bila niza'in. Akan tetapi untuk perempuan tadi kaitan dengan hal-hal zahir, ya, dikecualikan tadummu nafsaha, mereka lebih tadummu nafsaha fi rukun wa sujudin. Tidak seperti laki-laki, yaitu lebih merapatkan dirinya, menjaga dirinya, ya. Fala tatajafa, tidak terlalu menjauh sebagaimana laki-laki, tidak terlalu melebar. Hatta raf'il yadaini, sampai angkat tangan, kata tidak terlalu mengangkat. Ini perempuan, ya. Fi janibi yaminiha fi julusiha, lakin tadumu nafsaha fi rukun wa sujudin, ya. Fala tatajafa wa tasdal rijlaiha fi janibi yaminiha, tidak terlalu melebar ke kanan atau ke samping ke dalam sujudnya. Wa tarabbu wasadal afdal, yaitu menjulur, ya, bagi perempuan itu lebih afdal, li'annahu astar laha, karena lebih menutup aurat dia, ya. Qala fil insaf bila niza'in, dengan tanpa khilaf, ya, tanpa khilaf. Namun membedakan tata cara perempuan dengan laki-laki
di dalam tata cara sholat ini, kata ulama, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang perbedaan tata cara sholatnya laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Nabi contohkan demikian, maka praktekkan, dan Nabi tidak beda-bedakan, maka kita tidak bisa membedakannya. Karena hukum asal di dalam syariat ini, al-mar'atu syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki, yaitu ketika berlaku hukum pada laki-laki, berlaku pula pada perempuan. Berlaku pula pada perempuan. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masih waktu, kita lanjutkan ke hadis berikut atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Gimana? Oh ya, dipraktekkan yang mana? Tata cara tadi. Baik. Kita praktekkan berarti ya. Anggaplah antum kiblat ya, atau hadap sana. Oke. Baik. Takbir ya, menghadap sejajar dengan pundak bahu ya. Kan? Ya. Atau telinga sejajar dengan telinga. Ini telinga, maka sejajar. Ini mas sejajar. Ya. Dikit-dikit nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak macam ini. Baik. Pakai mikrofon ya. Akhwat dengar tidak? Dengar? Dengar. Oh iya ya, mikrofon itu ya. Iya. Sekarang. Baik. Tadi praktek pertama mengangkat tangan ya, kedua tangan katanya sejajar kiblat ya. Sejajar dengan bahu. Ini yang pertama, sejajar bahu. Ya. Mana bahu ya ini ya. Jadi betul-betul diangkat ya, sejajar bahu ya. Kemudian yang kedua boleh telinga, sejajar telinga. Berarti begini, sejajar dengan telinga kita. Jangan telinga menghadap kiblat ya. Baik. Ini untuk mengangkat ya. Adapun ya nanti meletakkan mungkin ada hadis ya, ada riwayat lagi nanti. Kemudian ruku. Ketika ruku tadi apa? Ya. Ini posisi kaki, jarak kaki kita tentunya mengikuti lebar badan kita. Tidak terlalu, masya Allah, ikhwan itu semangat ya. Maaf. Ya, sampai menggigit, rasanya kaki kita itu digigit oleh kaki dia. Ini juga, artinya ini juga menghilangkan khusyuk. Lembut, ikhwan. Kalau sendiri oke lah ya, kokoh gitu ya, manhajnya kokoh. Tapi ingat kalau dalam jamaah lembut, kaki kita dilembutkan. Jangan terlalu menggigit kaki orang ya, menghadap kiblat. Anak-anak barangkali yang cewek ya, diam. Maaf, tenang sedikit ya. Kemudian ini menghadap kiblat ya. So ruku tadi dalam praktik ruku, maka ini direnggangkan, memegang lutut kita, pegang lutut. Kemudian mata melihat tempat sujud kita dan punggung diluruskan, Kepala jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga ya, tapi rata. Coba maaf. Bisa dilihat rata? Baik. Yang salah begini ya atau begini ya. Jadi sedang berbentuk siku ya. Punggung tidak membungkuk seperti busur, tapi lurus, sampai kalau ada telur di sini tidak jatuh. Masya Allah, itu ungkapan saja saking mubalaghah, saking ratanya. Kalau ada telur mungkin juga jatuh gitu kan ya.
Kalau ditaruh mungkin ya, tapi itu ungkapan saking lurusnya. Itu ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Oke, bangkit dari ruku. Tadi lurus ya. Jadi ini betul-betul di apa namanya? Dikuatkan, tegak kokoh kuat. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Boleh dua tadi sejajar dengan ini atau dengan telinga ya. Sami Allahu liman hamidah bagi imam, makmum membaca sambil mengangkat itu ya, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Adapun kondisi berdiri, apakah dia bersedekap lagi atau lurus, nanti akan datang pembahasannya. Khilaf dan dalil-dalil ulama akan hal tersebut. Kemudian sujudnya, sujud belum datang sebenarnya praktek sujudnya. Yang didahulukan apa? Tangan atau lutut? Khilaf. Oke. Kita pilih mazhab yang tangan aja ya. Tangan dulu, jatuhkan tangannya. Allahu Akbar. Nah, tangan kemudian lutut. Tangan baru lutut. Disebutkan tadi apa? Ini menghadap kiblat. Kiblat ya. Dan belum sempurna sebenarnya. Jadi sujud di atas 7 anggota, akan datang juga riwayat-riwayatnya. Tadi yang penting dulu apa? Arah dari tangan kita menghadap kiblat. Ya. Kondisi punggung lurus. Kondisi punggung kita lurus ya. Tidak membungkuk ya. Tidak terlalu membungkuk. Dan ini tadi catatannya tidak boleh di seperti ini. Ini yang salah ya, yang salah. Ada yang benar diangkat semacam ini. Ya. Ini sujud. Kemudian duduk dalam rakaat kedua barangkali ya, dalam rakaat kedua. Nah, ini tadi ya. Duduk di atas kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Ini rakaat kedua ya. Apakah tasyahud awal atau tasyahud akhir untuk sholat subuh atau sholat sunnah yang memang hanya ada satu tasyahud. Ini menurut pendapat Hanabilah. Ini namanya duduk iftirash dengan cara semacam ini. Jari jemari menghadap kiblat. Yang tidak boleh semacam ini. Atau juga semacam ini. Ah, ini tidak boleh. Ya, ini yang salah dan ini juga yang salah. Ya, yang tepat yang ini. Nah, ini. Ini untuk duduk rakaat kedua. Rakaat ketiga, tadi kita katakan bahwa betul-betul ini dikeluarkan dan kita duduk di atas tanah. Ini berdiri tegak, ya. Ya. Demikian. Untuk rakaat terakhir, duduk tasyahud akhir. Ya. Ini menurut Hanabilah, ya. Syafi'i juga sama tentang tata cara semacam ini kaitan dengan tawarruk ya. Begini, praktek dari duduk tawarruk itu. Ya. Baik. Adapun kaitan dengan lain-lain nanti kaitan dengan tasyahudnya di mana diletakkan dan lain-lain, insyaallah akan datang rincian berikut khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Jelas tadi ya tentang tata cara duduk dan rukuk ya. Ya, baik. Yang berikut. Ya. Iya. Karena kan kalau kita berjamaah ya, itu kan kalau terlalu itu terutama pada saat takbir maupun sujud, itu kan khawatir mengganggu jamaah kita. Oh iya. Di sini apakah disilakan pengaruh seperti apa? Yang penting kan apakah telapak tangan kita bisa? Oh ya, baik. Ya. Apa nih? Apakah yang penting telapak tangan menghadap atau lengan juga dibahas? Oke, baik. Lengan juga dibahas. Disebutkan bahwa Nabi itu sampai terlihat putih ketiaknya. Ya, apakah terlihat putih ketiak ini ungkapan kinayah ya, yang menunjukkan saking lebarnya
atau memang betul-betul terlihat. Artinya kalau begitu berarti Nabi itu nggak pakai jubah, ya, dan terlihat ketiaknya gitu ya. Sekira ini kinayah, saking lebarnya. Ini kalau sholat sendiri. Adapun kalau berjamaah, maka disebutkan Nabi mengatakan linu, yaitu linu, lemah lembutlah dengan saudara kalian. Jadi dibedakan sholat sendiri dengan berjamaah. Kalau sendiri, ya terapkan semaksimal mungkin. Tapi kalau berjamaah kondisional, ya lihat keadaan. Jangan kita menerapkan hadis sendiri untuk berjamaah, maka masya Allah yang kena siku kita ke saudara kita ini jadi kacau, jadi tidak rahmat di dalam kita sholat. Baik itu ketika takbir, ya, atau juga ketika sujudnya, ya. Jadi ada kondisi lainnya, ada hadis lainnya. Praktekkan dalil pada tempatnya masing-masing, ya, pada tempatnya masing-masing. Dan dengan anggapan ada orang yang mungkin dia merasa keluar BB-nya, maaf, BB itu apa? Dia bau badan barangkali. Kalau dia lebarkan, ini tadi belum mandi atau macam-macam, maka dia khawatirkan keluar BB itu, maka nggak apa-apa lah. Ya, ini karena menggabungkan antara dua keadaan, ya. Tidak boleh mengganggu orang dengan aroma tidak sedap dan juga dengan praktik harus kita praktikkan, maka kita unggulkan itu. Oke, dirapatkanlah, ya, agar tidak keluar, ya, aroma yang tidak sedap tadi yang mengganggu khusyuan tetangga-tetangga kita kiri dan kanan. Baik, itu keadaannya. Kalau berjamaah maka lembut. Tapi kalau sendiri praktikkan maksimal. Nah, wallahu taala alam. Dan sebentar, Anas pernah sholat, ya, kondisi waktu itu barangkali ikhwan itu dia ikhwan sunnah, ya, semangat. Saya sholat di samping dia, saya ditonjok rasanya kepala karena betul-betul praktek dia. Jadi masya Allah sunnah betul. Sunnah banget pokoknya. Jadi kita yang di sampingnya nih mengalah, jadi kita bengkok lah jadinya. Masya Allah, ini salah paham. Ada ikhwan semacam itu. Jadi nggak sempurna hadis ini dibahas, satu riwayat didengar langsung praktek. Masya Allah, kokoh dalam manhaj. Kuat dalam manhajnya. Cuman kurang wawasan jadi kaku jadinya. Kokoh jadi kaku jadinya, ya. Jadi belajarlah kita kapan kita praktikkan semacam ini dan kapan semacam itu. Wallahu taala alam bissawab. Baik, satu lagi tadi yang berikutnya, ya. Ya. Tadi kita sepakat untuk bagian dari ruku, untuk i'tidal, untuk makmum, untuk imam, kami Allah dengan hamidah. Ya. Makmum Rabbana wa lakal hamd. Apakah boleh makmum menggunakan kami Allah dengan hamidah atau harus Baik. Untuk sami Allahu liman hamidah, apakah ini dibaca oleh imam saja atau juga makmum? Ada khilaf terjadi di kalangan para ulama. Kalau saya tidak salah, termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala berpendapat bahwa dia juga membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya, ya. Ya. Ketika disebutkan sami Allahu liman hamidah, maka Nabi mengatakan qulu rabbana walakal hamdu. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Yang dibaca oleh makmum hanya rabbana walakal hamdu, ya. Sebagian pendapat tadi saya katakan apa? Bahwa kata sami Allahu liman hamidah juga dibaca oleh makmum, ya. Karena ya, tidak secara spesifik Nabi, ya, menyuruh hanya imam, maka makmum juga disuruh. Mereka berdalil dengan kondisi azan, katanya azan itu kan kalau kalian mendengar muazin membaca Allahu Akbar, maka jawablah seperti yang dijawab oleh muazin. Artinya sama. Muazin juga disunahkan menjawab azannya sendiri. Orang yang mendengar juga membaca hal yang sama. Pada lafadznya, "Jika sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazin." Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazin. Ya, maka di sini sama.
ulama menyebutkan muazin juga membalas azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia juga membalas dalam hatinya Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muazin juga membalas. Nah, dari sini kata ulama menunjukkan bahwa ketika imam membaca itu, maka makmum juga disyariatkan untuk membaca. Ini sebagian pendapat ulama. Namun yang rajih, saya katakan bahwa seperti yang Nabi katakan itu, khitab kata qulu, katakanlah ini kepada makmum. Idza qala al-imamu, jika imamnya mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu. Wahai makmum, bacalah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Nah, ini maka makmum ya, menurut pendapat yang tepat wallahu taala alam bisawab, makmum tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah. Cukup membaca rabbana walakal hamdu saja. Ya, baik itu ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Apa ada versi lain dari data? Oh ya, ada, ya. Nanti akan datang itu tentang keragaman bacaan ketika i'tidal ya, bangkit dari ruku ya. Ada Rabbana walakal hamdu. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Ada yang ketiga Allahumma Rabbana apa tadi? Pertama Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga kata ulama, ya ada Allahumma Rabbana laka, nggak ada wawunya. Ya, lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ada juga bacaan yang lainnya, nanti akan kita sebutkan insyaallah pada waktunya. Jadi antum harus hadir terus untuk bisa menyimak mengikuti praktek ini. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi yang lain barangkali? Ya. Ketika bacaan Rabbana lakal hamdu itu makmum dalam posisi i'tidal betul-betul i'tidal atau dalam gerakan yang pertama ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau makmum telah selesai gerakannya berdiri i'tidal. Itu bacaannya maksudnya. Artinya atau ketika imam mengucapkan sami Allahu liman, kita kan berdiri nih. Apakah bacaan mau buka seketika itu atau tidak selesai? Apakah ketika berdiri tegak ya, ya. Atau berbarengan imam? Betul. Baik. Yang zahir dari hadis Nabi mengatakan iza qala al-imamu, jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu faqulu, maka segera katakan rabbana walakal hamdu. Artinya di sini ya, ketika imam kita dalam gerakan proses dia bangkit dari ruku menuju berdiri diucapkan itu, maka selesai pengucapannya makmum segera ucapkan. Tidak dilihat dari apakah dia sempurna atau belum sempurna berdirinya. Karena riwayat datang dengan faqulu, maka segera ucapkan itu. Maka standarnya, patokannya apa? Selesainya imam. Selesainya imam. Apakah imam dalam kondisi proses bangkitnya atau sudah berdirinya? Ya, ini yang menjadi patokan. Ketika selesainya dia segera baca. Ya, segera kita baca. Apakah itu kita juga sedang proses bangkit ataukah sudah tegak? Sama saja. Jadi patokannya apa? Berakhirnya bacaan imam tasmi'-nya itu yang segera diikuti oleh kita Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, ada lagi yang lain? Ikhwan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pahami bahwa manhaj ini lintas mazhab yang saya pahami.
Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita di dalam mempraktekkan syariat ini berkaitan dengan sholat ini bisa kita campur-campur? Artinya yang dari Imam Syafi'i yang konon jumhur ulama berpendapat kita ikut. Nah, yang lainnya kita ikut imam yang lain. Karena yang kita pahami manhaj itu dari asal selalu yang kita dengar seperti itu. Nah, saya dalam sholat saya masih mempraktekkan apa yang dipraktekkan dalam sholat yang masa Syafi'i. Jadi waktu sholat subuh misalnya saya masih mengikuti Syafi'iyah. Maksud saya kan, apakah bisa kita campur-campur gitu maksudnya, tergantung mana yang jumhur, mana yang sependapat dalam masalah itu. Baik dalam takbir dan lain sebagainya. Kemudian ada satu lagi, tadi ada dalam takbir tadi sejadah dengan bahu, kemudian sejadah ini. Kalau agak malas bisa saya perhatikan, agak malas cuma tidak ada sejadah cuma sampai takbirnya ya. Iya, itu menurut saya agak malas menurut saya. Iya. Gimana bisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, terima kasih pertanyaan Bapak, barakallahu fikum. Kaitan dengan hukum mencampur aduk mazhab di dalam beramal, ya, di dalam beramal. Baik. Yang warid dari kalangan para salaf kita, yang ini butuh kajian ya tentang mazhab itu sendiri. Mazhab di dalam Islam itu sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga yang lainnya ya mengatakan bahwa adanya mazhab ini adalah perkara baru dalam Islam. Jadi mazhab itu perkara baru. Bahkan 4 imam sendiri nggak pernah membuat sebuah aturan yang mereka buat ya untuk diri mereka, untuk dikenang, untuk dibuat perkumpulan, untuk dibuat sebuah pemikiran mazhab sebagaimana ada saat ini. Nggak pernah ada. Ya. Maka mereka sepakat ya, mereka mengatakan bahwa pendapat saya keliru, ambil hadis ya. Saya jika keliru, ambil yang benar dari hadis-hadis yang ada. Ya. Nah, maka di dalam hal ini dilihat oleh para ulama kita. Al-Imam Muhammad Sultan Al-Ma'sumi di dalam kitabnya Risalatus Sultan ila Muslimi Ahli Yaman, ketika beliau mengirim sebuah risalah, surat tulisan kepada penduduk Jepang yang ingin masuk Islam. Ketika itu orang-orang Jepang ingin masuk Islam, maka orang Jawa mengatakan orang Jepang jika masuk Islam harus lewat mazhab Syafi'i. Ya. Orang Hijaz mengatakan kalau orang Jepang masuk Islam harus syahadatnya, praktek sholatnya itu ibadahnya harus lewat mazhab Hambali. Datang orang-orang Pakistan mengatakan atau Afghanistan dan yang sekitarnya kalau orang Jepang masuk Islam harus mengikuti mazhab Hanafi. Datang orang Maroko, jika orang Jepang masuk Islam harus lewat mazhab Maliki dan semisalnya. Maka dengan itu orang Jepang tidak jadi masuk Islam, batal bingung mereka dengan melihat ini, masya Allah ternyata rumit juga di dalam Islam ini, banyak pemikiran, banyak pendapat, dan dahsyatnya di abad-abad 11-12 itu sampai-sampai disebutkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada 4 mihrab. Ada 4 mihrab. Waktu sholat yang sama ketika tiba azan, maka penganut mazhab Syafi'i punya imam sendiri, punya mihrab sendiri. Ketika datang penganut mazhab Hambali, maka mazhab Hambali punya imam sendiri, waktu yang sama sholat sendiri, dan seterusnya. Ya, ini puncaknya taklid buta, fanatik mazhab di kala itu. Sampai-sampai pernah saya singgung kemarin, orang Syafi'i mengatakan perempuan Syafi'iyah tidak boleh menikah dengan laki-laki Hanafi. Yang boleh sebaliknya, laki-laki Syafi'i boleh menikah dengan perempuan Hanafi. Kenapa? Karena sudah dihukumi sama dengan ahli kitab.
hukum Nasara, Yahud, orang-orang Hanafi itu oleh mazhab Syafi'i. Ini puncak taklid buta. Nah, maka sebagaimana ulama mujtahidun juga, orang-orang mujtahid di kalangan para ulama, ada An-Nawawi, mujtahid mazhab Syafi'i, ada Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qudamah, mujtahid di dalam mazhab Hambali, ya, ada Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, mujtahid mazhab Maliki di dalam At-Tamhidnya atau Al-Istizkarnya, dan seterusnya dari kalangan para ulama kita. Mereka biasa dan sudah terbiasa keluar dari mazhab dalam perkara-perkara agama ini. Artinya mereka mencampur adukan mazhab, namanya talfiqul mazahib, talfiq, kolaborasi mazhab di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang menjadi patokan bukan mazhab, apa? Dalil. Karena sahabat tidak mengenal mazhab, mereka ikut Nabi. Tabi'in belum ada, ya. Dan Imam Qasimi mengatakan sudah biasa dari dulu orang itu kalau minta fatwa kepada 100 ulama sudah biasa. Tanya masalah sujud kepada ulama A, jawabannya ini dia praktekkan. Nanti ketika dapat problem lagi masalah ruku, dia tanya kepada ulama B, dan ada dalilnya, diikuti. Masalah tasyahud, doa-doanya, prakteknya, ikuti. Tanya kepada ulama C, yang dijawab oleh ulama C tersebut diikuti dengan dalilnya, praktekkan. Maka pendapat yang tepat di dalam kita beragama adalah patokannya dalil, bukan mazhab. Jadi mazhab itu adalah hanya sarana, wasilah untuk memahami agama Islam. Karena mazhab itu kan ada di abad-abad kedua Hijriyah. Abad kedua Hijriyah. Maksud saya dibentuknya pemikiran mazhab itu belakangan adanya. Mereka yang 4 itu sendiri nggak pernah mengkultuskan diri, nggak pernah mendeklarasikan punya mazhab. Ketuanya siapa, standarnya siapa, wakilnya siapa, tidak pernah ada di kalangan ulama mazhab. Ulama belakangan lah yang menisbatkan diri mereka. Fulan Hambali mazhabnya. Kenapa? Dia mengutip fatwa Imam Ahmad. Fulan Syafi'i mazhabnya. Kenapa? Buku-bukunya adalah mengutip Imam Syafi'i, berkata Syafi'i, riwayat Syafi'i dan seterusnya. Sehingga ya sebenarnya mereka juga semua para ulama kita itu mengajak kita untuk anti mazhab dalam konteks taklid, ya taklid buta tidak, tapi semuanya mengatakan ikuti dalil. Lalu kenapa ada mazhab tadi? Ya itulah takdir, ya takdir manusia berpecah belah di dalam memahami dalil yang ada. Karena Nabi sudah meninggal dunia, ya di dalam contoh misalkan di dalam menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang kembali dari hadiahnya ingin mengembalikan hadiah, minta dibalikan hadiahnya, haram, dosa orang itu. Imam Syafi'i mengatakan tidak dosa. Dalilnya sama. Imam Ahmad mengatakan, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa al-aidu ala hibatihi kal kalbi ala qaihi. Orang yang dia minta balik hadiah yang pernah diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang memakan muntahannya. Imam Ahmad mengatakan ini menunjukkan apa? Tasbih, penyerupaan perbuatan manusia dengan hewan sekelas anjing, menunjukkan ini perbuatan yang haram hukumnya, maka dosa orang yang seperti itu. Syafi'i tidak, kata beliau. Gimana Anda mengatakan dosa? Enggak ada dalilnya. Apa kata Imam Syafi'i? Bukankah anjing itu boleh memakan muntahannya? Maaf, boleh nggak anjing makan muntahannya? Ada nggak kejadian itu? Ada ya. Terjadi anjing muntah, dimakan lagi muntahannya. Dia makan nasi padang, ini masih enak. Dia balik lagi, dia makan lagi muntahan tersebut. Nah, kata Imam Syafi'i, ini boleh nggak kalau terjadi nggak anjing makan muntahan yang sudah dibuang, diambil lagi? Boleh. Berarti boleh orang minta dibalikan hadiahnya. Lihat, cara pandangnya beda. Dari situlah mereka bangun
pendapat. Berarti dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Hambali segala sesuatu yang diserupakan dengan hewan hukumnya haram, maka dosa. Syafi'i belum tentu haram dan seterusnya. Ini cara membangun produk hukum, istinbat hukum di dalam agama. Setiap ulama demikian, maka terbentuklah itu hukum. Ini menjadi bid'ah, yang ini menjadi sunnah, menjadi haram dalam satu hukum. Maka tidak salah kalau ada orang mencampur adukan mazhab dengan patokannya dalil. Banyak para ulama kita yang anti fanatik buta itu. Pernah saya sebutkan Asy-Syaukani rahimahullah. Imam Syaukani tidak dikenal sebagai penganut mazhab tertentu. Ya. Kemudian juga misalkan belakangan Ibnu Taimiyah tidak dikenal, ya, beliau dikenal sebagai penganut mazhab Hambali, tapi bebas di dalam berfakwanya, bebas di dalam mengeluarkan hukum-hukumnya karena patokannya adalah dalil. Bahkan sering menyelisihi jumhur ulama, para ulama. Dan juga belakangan misalkan seperti Syekh Nasruddin Albani, beliau orang yang anti taklid buta kepada mazhab, patokannya adalah dalil. Maka kita pun sama, ya, karena agama ini bukan milik Imam Syafi'i, agama ini bukan milik Imam Ahmad, agama ini bukan milik yang lainnya, tapi dia adalah dalil. Nabi katakan, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak katakan ikut Syafi'i, ikut yang lainnya, karena itu belakangan adanya. Kita harus mengerucut, ya, mengikuti caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti imam mana saja, mazhab mana saja dalam persoalan tertentu yang ternyata pendapatnya lebih dekat dengan sunnah, ada dalilnya, ya, maka kita ambil. Toh jika seandainya dalil itu ada dalam mazhab A dan B, namun beda penafsiran, maka di sini kita toleransi satu dengan yang lainnya. Sama-sama dalil, namun beda penafsirannya, maka kita katakan iya, kita saling bertoleransi, berlapang dada di dalam hal-hal semacam itu. Ya, maka mengambil ritual ibadah dengan satu mazhab tertentu dan tidak yang lainnya, ini taklid buta namanya. Inilah yang terlarang. Ya, karena Nabi tidak menyuruh kita untuk beragama seperti itu. Nabi suruh kita untuk ikut Nabi. Ya, lalu ada orang mengatakan, ini syubhat sendiri, ya, saya tambah sedikit penjelasan. Ada orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i dengan pendapatnya juga ikut dalil. Ya, bukankah Imam Syafi'i juga ikut dalil? Ya. Ikut riwayat, ikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kita katakan sebagaimana Imam Syafi'i juga demikian, Imam Ahmad juga demikian, ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad juga Imam Malik bin Anas ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Imam Malik juga ada Imam Abu Hanifah ikut Al-Quran dan Sunnah. Maka kita katakan mana yang lebih dekat sudah antar perbedaan itu yang kita ambil, dan kita tidak boleh taklid kepada satu pendapat dan menolak pendapat yang lainnya dalam amalan berikut di dalam sikap-sikap kita. Maka kita disuruh untuk belajar. Jadi kalau ada orang yang dia melarang, kayak ada fatwa sebagian asatidz yang viral, kata mereka orang Indonesia harus bermazhab Syafi'i, tidak boleh bermazhab yang lainnya. Ini salah. Ini seruan kepada taklid buta, mentuhankan Imam Syafi'i, mendewakan Imam Syafi'i, ini tidak dibolehkan. Bahkan Imam Syafi'i berlepas diri dari orang-orang yang mendewakan beliau di dalam mazhab fatwa-fatwa yang ada. Ya, ada demikian. Jadi dalil patokannya, dan tidak salah kalau ada orang mencampur adukan mazhab. Justru yang taklid itu yang terlarang, ya, tidak menerima yang lainnya kecuali dia tuh seorang mujtahid. Dia kaji, kata dia, ternyata dalam kajian saya semua pendapat Syafi'iyah itu betul semua dalam kajian yang dia pahami, dengan penuh toleransi dengan pendapat yang lainnya. Oke.
Oke kalau demikian, tidak apa-apa. Kenapa? Anda beramal dibangun di atas ilmu dan dalil dengan penafsiran Imam Syafi'i, maka tidak apa-apa. Itu tidak salah, ya. Baik. Yang kedua tadi apa? Ya, catatan kata beliau, betul orang yang terkadang mengangkat tangan, ya, atau kurang perhatian, ini rata-rata malas. Ya, banyak betul malas nggak perhatian. Ini yang kita tekankan tadi bahwa Anda sholat ikutilah Nabi SAW. Kecil besarnya urusan agama ini semuanya besar. Nggak ada yang disepelekan dalam urusan agama. Semuanya besar. Nggak ada yang diperkecilkan. Imam Malik bin Anas pernah datang utusan dari negara lain untuk menanyakan problem. Dibawakan 60 soal pesanan dari negaranya, problem yang dihadapi oleh masyarakatnya dicatat dalam sebuah tulisan dibawa kepada Imam Malik bin Anas. Ternyata Imam Malik hanya bisa menjawab 6 dari 60 pertanyaan itu. Berarti 54-nya tidak terjawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam, enggak bisa dijawab. Yang dijawab hanya 6 pertanyaan. Apa kata orang tersebut? Wahai Imam, perkara yang saya tanyakan ini, yang 54-nya ini saya kira kecil wahai Imam, bagi Anda bisa menjawabnya. Maka Imam Malik mengatakan bahwa ya tidak ada urusan kecil dan urusan agama ini, semuanya besar. Ketika Nabi sudah bersabda, Al-Quran sudah turun, ada praktek Nabi, maka semuanya besar. Perhatikan, jangan disepelekan. Ya, angkat tangan saja, angkat sebagaimana Nabi ajarkan. Ya, kemana mata memandang, ikut Nabi sebagaimana Nabi ajarkan kita. Banyak orang-orang yang protes akan hal tersebut, namun berakhir dengan su'ul khatimah. Orang-orang yang tidak perhatian kepada sunnah, tidak peduli, tidak memberikan prioritas perhatian yang betul kepada sunnah, orang itu ya bahwa kecintaannya dipertanyakan, kemudian juga semangatnya dalam sunnah dipertanyakan. Walaupun saya katakan hal ini terkadang terjadi di kalangan ahli sunnah sendiri, yang baru hijrah, yang sudah berhijrah, atau yang sudah berubah di atas sunnah, terkadang juga menyepelekan hal semacam ini. Maka penting untuk disampaikan. Para sahabat mengatakan sampai di mana, sejajar dengan apa, mereka sampaikan dengan cara yang detail. Maka ahli sunnah adalah mereka yang mengikuti Nabi SAW. Ittiba maksudnya apa? Berdiri di mana Nabi berdiri, berjalan ketika Nabi berjalan, kencang ketika Nabi kencang, dan kita berlari ketika Nabi berlari. Itu maksud al-ittiba itu, yaitu berjalan di belakang orang dan mengikuti tata cara dia berjalan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ini yang dapat disampaikan saya kira, semoga bermanfaat kepada semuanya. Ya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, diberikan ilmu dan amal yang bermanfaat. Kemudian kita bisa mengajarkan ini kepada anak-anak kita di rumah. Kita bisa menasihati, menegur saudara-saudara kita yang barangkali ya salah di dalam prakteknya itu, untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika seandainya kita tidak peduli kepada agama ini dan praktik Rasulullah, maka siapa lagi yang peduli, dan akan hilang ajaran Islam. Ketika hilang, maka azab Allah akan diturunkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.